Diyaudin berhasil meraih juara 2 lomba azan terbesar dunia Otter Al-Kalam 2023. Satu-satunya wakil Indonesia, Diyaudin berhasil menjadi juara 2 lomba azan Otter Al-Kalam 2023. Kompetisi Al-Quran dan lomba azan terbesar di dunia yang diselenggarakan oleh badan resmi pemerintah Arab Saudi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Penampilan apik yang menggugah hati. Di setiap lantunan azannya membuat Dewan Juri memilih Diyaudin lolos ke final dan tampil sebagai runner-up di babak puncak. Diyaudin mengalahkan muazzin cilik dari Inggris, Ibrahim Asad, dan Rahif Al-Hajj dari Lebanon. Juara pertama diraih oleh wakil tuan rumah Arab Saudi, Muhammad Sharif, yang memiliki khas dan irama azan yang kuat. Keberhasilan ini membuat Diyaudin berhak membawa pulang trofi dan hadiah 1 juta rial Saudi atau setara 3,9 miliar rupiah. Sementara juara pertama diganjar hadiah 7,9 miliar rupiah. Juara ketiga 1,9 miliar rupiah dan juara keempat 1,1 miliar rupiah. Hadiah terbesar bagi pemenang dalam lomba azan yang diselenggarakan di dunia. Tercatat lebih dari 50.000 peserta dari 165 negara di seluruh dunia mendaftar untuk berpartisipasi dalam lomba ini. Namun hanya 50 peserta terbaik dipanggil ke Arab Saudi untuk bertanding langsung. Dan hasilnya Diyaudin yang menjadi satu-satunya wakil dari Indonesia berhasil menjadi runner-up. Lomba bergengsi di tingkat dunia ini berlangsung sejak awal Ramadan 2023. Total hadiahnya mencapai 50 miliar rupiah atau yang terbesar di dunia. Tahun ini adalah tahun kedua penyelenggarannya. Selain azan juga dilombakan kategori musabaqah Al-Quran. Para peserta bersaing memperdengarkan keindahan suara mereka dalam melantunkan panggilan sholat maupun dalam membaca kalam ilahi. Kisah perjuangan pemuda Indonesia jalan kaki dari Pekalongan ke Mekah demi naik haji. Kisah ini berasal dari seorang pemuda asal Pekalongan karena kegigihannya berjalan kaki ribuan kilometer demi bisa sampai ke Tanah Suci. Kisah pemuda asal Pekalongan ini sempat bikin haru warga dunia lantaran dia rela berjalan kaki dari Indonesia ke Mekah. Pria yang bernama Muhammad Hamim Setiawan 28 tahun memang bukan siapa-siapa, bukan orang kaya atau orang penting di negeri ini. Dia hanyalah pemuda biasa asal Pekalongan, lulusan dari Universitas Negeri Semarang. Tapi keberanian dan semangatnya sampai membuat orang luar negeri terheran-heran. Muhammad Hamim Setiawan tiba-tiba muncul di media yang berbasis di Dubai Khalid Time karena ia bertekad naik haji dengan jalan kaki dari Pekalongan ke Arab Saudi. Hamim memulai perjalanannya dari Pekalongan pada 28 Agustus 2016 lalu dari kampung halamannya di Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan. Dia melewati berbagai negara dengan berjalan kaki, tentu saja terkecuali menyeberangi lautan atau selat yang tak mungkin dilakukannya tanpa naik feri atau kapal. Dia juga sering memilih untuk istirahat di masjid, menumpang di rumah orang yang bermurah hati, sampai bermalam di hutan sudah biasa dia lakukan. Tak disangka usahanya yang terkesan mustahil itu membuahkan hasil. Pada 19 Mei 2017 ia telah tiba di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Hamim menceritakan kisah perjalanannya. Ia meyakini bahwa berjalan kaki adalah keutamaan dalam menunaikan ibadah haji. Ini yang menjadikan alasan baginya untuk melakukan perjalanan dahsyat ini. Dengan menguji kekuatan fisik dan spiritual merupakan alasan utamanya untuk berjalan kaki. Yang luar biasa lagi, selama perjalanan Hamim juga lebih sering menjalankan ibadah puasa hampir setiap hari. Kebiasaan berpuasa kecuali di hari besar agama Islam telah ia lakukan selama 5 tahun terakhir. Jika dalam kondisi berpuasa, ia lebih sering berjalan di malam hari. Dalam kondisi fisik yang baik, ia dapat menempuh perjalanan sepanjang 50 km dalam semalam. Bila ia lelah, dirinya hanya bisa menempuh jarak 15 km saja. Namun Tuhan seakan melindungi Hamim. Selama perjalanan, ia hanya 2 kali mengalami sakit, yaitu ketika ia di Malaysia dan India. Hamim tak membawa banyak uang. Dari rumah ia menceritakan hanya membawa 1 juta rupiah saja. Tapi nyatanya ia kerap mendapat bantuan tak terduga di jalanan. Yang mengharukan, ia juga kerap mendapat bantuan dari orang yang berbeda agama. Meski Hamim tak pernah meminta-minta, namun dia selalu bertemu orang yang memberi makanan dan bekal. Bahkan saat berada di kuil Buddha di Thailand, ia disambut dan diberi makanan oleh warga desa di sana.
Dan di Myanmar dia bertemu dan belajar dengan ilmuwan muslim dari berbagai negara. Sedangkan di India ia berteman dengan pasangan Kristen asal Irlandia yang bersepeda. Namun, jika saat semua bekal benar-benar habis, Hamim akhirnya meminta bantuan sama saudara atau sahabat yang ada di Indonesia. Penguat Hamim selama melakukan perjalanan ke Mekah pun sederhana saja, campuran air dan madu untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Bermodalkan 2 potong kaos dan celana, 2 pasang sepatu, sejumlah kaos kaki, sejumlah pakaian dalam, sebuah kantung tidur dan tenda, sebuah lampu, telepon pintar dan GPS, serta paspor yang sengaja ia bawa dari Indonesia. Sementara untuk visa ia urus sendiri jika ia memasuki negara lain yang dituju adalah kedutaan Indonesia. Seluruh perlengkapan dimasukkan dalam sebuah tas punggung yang di luarnya terpasang sebuah bendera Indonesia berukuran kecil. Dia pun membuat tulisan I'm on my way to Mecca by foot atau aku dalam perjalanan ke Mekah berjalan kaki. Menurut media yang berbasis di Uni Emirat Arab Khalis Time, Konsultan Jenderal Indonesia yang berada di Dubai Murdi Primbani telah menyambut kedatangan Hamim. Murdi mengatakan Hamim adalah teladan bagi orang muslim Indonesia yang mengejarkan kesederhanaan, spiritualis, dan bertekad kuat. Kisah Hamim memang membuat banyak orang tak percaya jalan kaki Indonesia ke Mekah. Mudah-mudahan yang kita lakukan pagi ini bermanfaat dunia akhirat. Amin ya Allah. Alhamdulillah nih wakaf ibu tuh. Ibu wakaf, Masya Allah. udah selesai semuanya. Masya Tinggal Allah. dikit lagi bu mohon doanya. Ini bangunan utamanya. Masya Allah. Ini beliau Insya ini Allah. Masya Allah Niat baik selalu dimudahkan Allah. wakif yang luar biasa. Iya. Dan bukan cuma di sini, di mana-mana wakafnya. Dan nilainya wow, Masya Allah. Menyemangati mereka, Ustaz. Kita mau ngeliat ke dalam, Ayo, Bu. Masya oke. Allah. Pertama kali ketemu ibu tuh kaget. Tampilannya biasa, ikut majelis taklim, Iya. duduk di bawah. Masya Allah. Lah kok tiba-tiba ngasihnya miliar gitu. Nggak percaya, Bu. percaya ya Ustaz ya. Karena Masya gimana bisa? Karena kan orang tuh Nggak semua. kenal Nah, juga. Satu, kedua orang tuh semua ngeliat tampilan, Bu. Di Masya. tanah 5.000 meter, Oke. diwakafkan oleh satu orang, nilainya 100 miliar. Dan alhamdulillah wakafnya beliau juga ada di sini, wakafnya antum teman-teman ada di sini. Ini santri putri tempat bawah makan, atasnya kamar, ini ruang belajar atasnya. Alhamdulillah, dan selesai kurang dari 3 tahun. Masya Allah. Alhamdulillah. Itu salah satu bukti kebesaran Allah. Allahu Akbar. Bu Aisyah, Ya Ustaz. saya gak akan pernah bisa lupa pertama kali ketemu ibu. Masya Karena saya hadir waktu itu dalam tanda kutip manusiawi, Bu, kecewa. Saya biasanya kalau hadir jamaah itu selalu banyak, bludak gitu. Tiba-tiba pas datang cuma 7 orang. Itulah manusia, saya manusia biasa. Ketika datanglah 7 orang, saya mau galang dana wakaf untuk pesantren saya gimana. Tapi ternyata 7 orang, ada 1 orang namanya Bu Aisyah dengan penampilan yang sangat sederhana berwakaf miliaran. Masya Dan Allah. sekarang pesantrennya sudah jadi. Masya Allah. Bu, saya juga ingin tahu, ibu wakaf dengan nilai yang sebesar itu ada rasa seperti apa, Bu? Nggak sayang, itu kan uang bisa beli rumah, bisa beli mobil Forsi, Lamborghini. Allah menitipkan harta kan bukan buat kita beli kapal pesiar, buat beli tas Hermes. Walaupun bisa. Ada teman saya sindir, kamu tuh terlalu bangga dikasih duit anakmu segitu. Beli dong tas Hermes 1 M, Ustaz. Saya bilang kalau saya dikasih uang untuk beli Hermes, saya panggil yayasan bangun masjid aja. Saya tidak punya tas branded, saya tidak punya, sama sekali tidak. Saya pingin brandednya Allah aja. Allahumma shalli wa sallim. Doain saya, Ustaz. Allahu Akbar. Saya sebagai orang tua ya, saya nggak tahu orang tua lain. Itu harus anak itu tergantung ibu, bukan tergantung ayah. Kalau pilih istri itu ibu yang pintar, ibu yang benar. Karena dia nanti yang akan mendidik. Nggak sembarangan. Saya persiapkan anak saya sesuai keinginan saya. Saya nggak pengen kok punya anak jadi profesor. Oke. Jadi anak itu harus dipersiapkan oleh orang tuanya. Masalahnya saya juga pernah dengar dari ibu. Ibu punya restoran di Surabaya, di jalan yang sangat-sangat prestisius. Ibu wakafkan dan nilainya juga puluhan miliar. Masya Allah. Bu, ibu tuh, saya mikir uangnya kok kayak tisu ya. Dicabut keluar, dicabut. Apa gimana, nggak habis-habis apa gimana? Kan sesuai janji Allah. Allah. Berbagi 1 diganti 10. Ada yang lebih dalam lagi, Al-Baqarah diganti 1 700 kali lipat. 700 kali. Tiap Kenapa bulan. harus takut? Kenapa harus pelit di jalan Allah? Orang tua saya, Ustadz, hotel itu mau dibeli Megawati dengan uang ya,
dikasihin ke Nahdlatul Ulama. Oh, Itu contoh dari orang tua. boleh kasih bocoran seperti apa orang tua dulu? Dia lihat guru ngaji belum haji, dia haji. Kayak cerita Ustaz tadi. Setiap tahun ada aja. Tanah di mana-mana panggil, di sini kasih kan. Anaknya nggak ada yang kasih. Ibu saya kan punya hotel. Oh, Saya Masya Allah punya hotel loh. Orang kan punya warung gitu ya. dan hotelnya diwakafkan juga, Ustaz. Allahu Akbar. Udah wakaf, Bu? Sudah. Makanya Jadi- saya bilang saya belum apa-apanya sama Ibu ibu kandung? saya. Iya. Diwakafin. Sekarang jadi apa di Surabaya? Jadi sekolah Hadijah Plus Hadijah Plus itu. Muslimat. Ibu Khofifah yang nerima, Gubernur Jawa Timur. Saya pelongo-pelongo ini luar biasa. Allah. Tapi saya tekankan, semakin kamu berbagi, kamu semakin bahagia. Jadi Ustaz. wakaf kepikiran restoran ibu yang mewah itu diwakafin itu gimana awalnya? Saya bosan, Ustaz. Oh. Punya duit. Saya pengen Kalau kita nyari duit, udah mau bosan sama duit ini. Mental memang. Ini Bu, mindset Bu. Jadi dunia itu akhirnya datang ke ibu sujud tuh begitu. Ibu kok bisa ngelepas harta sebesar itu? Allahu Akbar. Yang menggerakkan hati itu Allah. Saya sendiri, itu anak saya ya. Waktu dengerin kajian Ustadz kasih presentasi, tunjukin ke kita bahwa dapat tanah wakaf, cerita begini-begini. Saya ditepuk. Mah, kejar itu Ustadz. Yuk kita kasih apa yang beliau ini. Saya temui Ustadz, datang ke rumah. Begitu aja terjadi. Tapi yang muncul bukan rasa kehilangan yang uang yang rasa bahagia bahwa kita bisa berbagi segitu. Itu menurut saya masih sangat kecil. Jadi rasa bahagia itulah yang tidak ternilai dengan miliar tadi. Allah. Yang didatangkan sama Allah. Jadi ada rasa bahagia ketika Bahagia. mengeluarkan harta. Setiap kita berbagi, bahagia itu selalu hadir. Masya Allah. Dengan kasih-Mu ya Rabbi, berkahi hidup ini. Dengan cinta-Mu ya Rabbi, damaikan mati ini. Saat salahku melangkah, gelap hati penuh dosa, beriku jalan berarah, temui-Mu di syurga. Terima sembah sujudku, terimalah doaku. Terima sembah sujudku, izinkan ku bertaubat. Maulana ya Maulana, ya Sami'u du'ana. 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 Saat salahku melangkah, gelap hati penuh dosa, beriku jalan berarah,
kubur itu saban hari manggil kita 5 kali. Dalam hadis lain dikatakan khamsa marratin, dalam hadis lain dikatakan sab'a marratin. Ada yang mengatakan 7 kali, ada yang mengatakan 5 kali. Cuma suara kubur nggak nyampe ke telinga kita. Kira-kira kalau nyampe ibu takut apa enggak? Apa kata kubur, Bu? Ini terkait dengan amal soleh tadi. Kata kubur yang pertama, ana baitul wahdah. Wahai kalian semua calon penghuniku, aku adalah rumah tempat di mana kesendirian. Gak ada orang yang masuk kubur beramai-ramai, sekalipun pas hidup rame-rame, ya Bu ya. Maka kata-kata kubur, faj'alaka munisan, maka bawa teman dari dunia. Dengan apa? Pertama, biqiraatil Quran. Kata kubur, biar di kuburan kagak sendirian, bawa teman dari dunia dengan banyak-banyak baca Quran. Itu yang pertama. Yang kedua kata kubur, wa ana baituz zulmah, aku adalah rumah yang gelap. Fanawwiruni, bawalah cahaya dari dunia. Bukan kita bawa lampu kita, bukan kita bawa senter kita. Fanawwiruni biqiyamil lail, bawalah cahaya dari dunia dengan bangun malammu. Yang ketiga kata kubur, wa ana baitut turab, aku adalah rumah yang penuh dengan tanah. Depan tanah, belakang tanah, kanan kiri tanah, atas bawah tanah. Fahmilul firash, kata kuburan, bawa deh tempat tidurmu dari dunia. Cuma bukan kasur kita, ya Bu ya. Kalau kasur kita bawa nggak muat. Apa kata kubur? Fahmilul firash bil amalis soleh, bawalah alasmu dari dunia dengan amal solehmu. Maka muliakanlah diri kita dengan amal. Perbanyaklah berbuat amal, sekecil apapun amal kita, kelak akan menemani kita di dalam kubur kita. Yang keempat kata kubur, wa ana baitul afai, aku ini adalah rumahnya binatang-binatang buas. Semua binatang buas ada padaku, kata kubur. Maka bawalah bagimu fahmilut tiryak, bawalah benteng, bawalah penawar. Dengan apa? Dengan ucapan bismillah. Maka sering-sering kita baca bismillah, Bu. Mau makan bismillah, mau minum bismillah, mau naik kendaraan bismillah, mau pakai baju bismillah, mau tidur bismillah, mau keluar rumah bismillah. Perkara sederhana tapi bisa menjadi penawar kita nanti ketika kita masuk ke dalam kubur. Dan yang kelima kata kubur, wa ana baitu su'al munkar wa nakir, dan aku adalah tempat di mana nanti ditanya oleh malaikat munkar wa nakir. Maka banyaklah kalian mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur. Banyakin deh baca tuh kalimat itu. Bahkan dikatakan siapa yang setiap hari mengucapkan kalimat la ilaha illallah kulla yaumin mi'ata marratin 100 kali, maka nanti dibangkitkan dari kubur wajahnya seperti bulan purnama. Amin ya rabbal. Bulan purnama bulatnya apa terangnya? Terangnya ya Bu ya. Kalau muka sebuletnya bulan purnama, bulat banget. Tapi yang dimaksud adalah terangnya. Karena bulan purnama kalau lagi terang, kalau lagi muncul cahayanya begitu terang. Oleh karena itu 5 tadi pesan kubur, diantaranya kita suruh berbekal dengan amal Ya Rabb, قصدتك وأنت الكريم، دعوتك وأنت العظيم، رجوتك وأنت رب العالمين، ناديتك وأنت الرحمن الرحيم، فيا رب ارحم عبدا ناداك وليس له سواك، اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء،
اشفنا شفاء تاما وعافنا في أبداننا وأخرجنا مما نحن فيه من الهم والحزن والكرب فأنت الله الذي لا يرد سائلا وأنت الله القادر على تغيير الحال لأحسنه وأنت الله الذي إذا دعي أجاب يا من يقول للشيء كن فيكون أن ترحم البلاد والعباد اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير ارحمنا رحمة واسعة وارزقنا عافية الأبدان ونور الأبصار يا كريم يا رحيم يا عليم يا رب العرش العظيم يا قاضي الحاجات يا كاشف الكربات يا مجيب الدعوات يا غافر الزلات نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام ونعوذ بك اللهم من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك وصل على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Saya kalau dialog dengan pastor pendeta baik di Indonesia maupun luar negeri, selalu saya banggakan Islam. Satu-satunya agama di muka bumi ini yang kitab sucinya tidak bisa dirusak dan diacak hanya Al-Quran. Subhanallah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang memelihara. Satu titik pun tidak ada yang hilang dari Al-Quran sampai hari kiamat. Sering saya katakan, demi Allah saya tidak pernah bangga dengan Batak saya bangga dengan Islam saya. Kalau orang menghina pribadi saya, menghina Batak silakan, tapi agama dihina, kita harus bangkit. Allahu Akbar. Harus bangkit sampai titik darah penghabisan karena Al-Quran al-haq datangnya dari Allah. Kalau pribadi kita dihina, puji Allah, subhanallah. Tapi kalau Al-Quran dihina, kita harus bangkit demi Allah. Kenapa kita bangkit membela Al-Quran? Wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla. Telah sempurna kalimat Allah, namanya Al-Quran, sidqa wa adla, benar dan adil. Karena orang yang kembali kepada Al-Quran apa? Fala khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Siapa yang patuh kepada Allah, mengikuti perintah Allah dalam Al-Quran, dijamin fala khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan tidak bersedih hati. Orang yang pada Al-Quran tidak akan pernah sombong ketika kaya, tidak minder ketika miskin, tidak merasa hina ketika dilecehkan orang, tidak pernah bangga ketika dipuji. Itu orang beriman, Pak. Kita jadikan Al-Quran bahasa bacaan terbaik, sandaran hidup kita. Bisa? Insya Bapak tahu sekarang. Pernah ke Amerika? Pernah ke Amerika? Belum? Kasihan ya. Di Amerika itu saya lihat, Pak, bacaan yang paling banyak adalah Al-Quran. Bahkan Paus Benediktus ke-14 di Vatikan, yang terbanyak dia baca malam hari bukan Injil tapi Al-Quran. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab, tidak ada keraguan di dalamnya. Kenapa tidak diragukan? Yang menurunkan Allah yang Maha Tahu, yang membawa malaikat Jibril yang tidak dusta dan tidak pelupa, yang menerima Rasulullah yang sempurna, yang mendapat hidayah kita sampai hari ini di Indonesia. Sebuah bacaan yang mulia, enak dianalisa, gampang dibaca, menguntungkan mengamalkannya, berdosa meninggalkannya. Itulah Al-Quran, subhanallah. Keunggulan kedua, umat Islam selalu bicara saya depan pastor dan pendeta, Pak Pastor, demi Allah
Satu-satunya agama di muka bumi ini yang orangnya bersih, suci, hanya Islam dan umatnya. Contohnya apa? Tidak sah kita sholat kalau tidak berwudu, tidak sah wudu kalau tidak air suci dan mensucikan. Secara teori medis dan uji klinis, Fanta, Coca-Cola, kopi itu bersih secara medis, tapi maaf, tidak bisa dipakai untuk berwudu. Tapi sayangnya umat Islam hanya membersihkan wudunya, tapi tidak membersihkan lingkungannya. Umat Islam sayang suci ketika berwudu, tapi tidak suci dalam ucapannya. Belum bisa mensolatkan kehidupan seperti dia solat dalam hidupnya. Rajin orang solat kadang masih jahat, suka mengaji tapi masih ngerumpi, suka sedekah tapi kadang masih serakah, berangkat haji tapi masih korupsi. Kenapa? Innas salata tanha 'anil fahsyi wal munkar wal baghi. Fungsi ini belum sempurna pada diri kita. Sesungguhnya solat mencegah perbuatan keji dan mungkar, tapi kenapa ada orang solat masih memilih Ahok? Betul? Kenapa orang rajin ke masjid tapi dia pimpin orang kafir? Oksigen yang kita hirup dari Allah, betul? Air tanah kita sedot dari Allah, ruh yang di tubuh kita dari Allah, mati kita kembali kepada Allah. Kenapa masih memilih Ahok? Di sini belum sempurna. Mulutnya berucap membaca Al-Quran, tapi hatinya menghina Al-Quran. La tattakhidhu yahuda wan nasara awliya. Diharamkan kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin, sebagai wali, sebagai saksi, sebagai sahabat. Maaf, saya Batak asli Pak. Bapak saya Situmorang, ibu saya Sitorus dari Persembilan Porsea, sekampung dengan Jenderal TB Silalahi. SD sampai SMA saya di Sumatera Utara, belum pernah saya jadikan mereka sebagai sahabat terdekat. Gerobak, Bapak tahu gerobak? Gerombolan Batak. Atau amuba, asli muka Batak. Atau gerobak pasir, gerombolan Batak susah diusir, betul? Bandung sudah mereka mulai kuasai. Lihat supir-supir angkot, betul? Target mereka pacaran dengan wati Bandung, pura-pura masuk Islam, punya anak murtad. Hati-hati Bu, hati-hati. Sunda suku paling target dimurtadkan, karena Sunda suku terbesar di Indonesia dan suku terbanyak muslim di Indonesia. Saya ulangi Bunda, Islam terbesar di Indonesia dan dunia adalah suku Sunda. Lebih dari 50 juta orang Sunda di Indonesia. Dan suku terkecil murtad, target mereka murtadkan orang Sunda, karena orang Sunda itu santun. Kalau sudah orang Sunda murtad, orangnya santun, gampang mengajak orang masuk Nasrani. Hebat kan teori psikologi mereka. Saya bangga dengan orang Sunda dulu, sekarang berkurang. Saya dulu bangga melihat orang Sunda taat, dulu sekarang mulai pudar. Sudah muncul orang-orang Sunda yang murtad menjadi pendeta. Hajjah Fatimah, sekarang pendeta Hajjah Fatimah. Di Cirebon, Danu Khalil Winata, Ustadz sarjana dari Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Cirebon, sekarang pendeta Danu Khalil Winata. Dulu saya bangga demi Allah, bangga dengan Sunda. Sekarang kebanggaan itu mulai pudar. Sudah kupergoki orang-orang Sunda di Cianjur, Sukabumi, pindah agama, bangga dengan Nasrani. Subhanallah. 2 bulan lalu saya takbil akbar di Sukabumi. Neneknya masih pakai hijab, cucunya sudah bersalib digendong. Tapi orang mah cicing wairi ditu, abdi mah bingung kumaha. Cicing sadana. Yang kedua selalu saya banggakan ketika saya dialog dengan Nasrani. Demi Allah, kenapa kami orang Batak rabe-rabe masuk Islam, saya bilang. Satu-satunya agama di muka bumi yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah hanya Islam. Makan kita teratur, makanan kita halalan thayyiban. Kenapa Bunda disuruh berhijab menutup aurat? Kenapa kita berbusana santun menutup aurat? Karena kita agama mulia, agama tinggi, agama calon surga. Kenapa orang Nasrani tidak ada peraturan, semua bisa dimakan, orang-orang kafir busananya tidak jelas? Jawabnya karena jatah mereka neraka jahanam. Kenapa kita banyak diatur? Karena kita mulia dan tinggi, kita agung dan calon surga. Kita harus bangga, tanamkan kepada anak, demi Allah nak, kamu harus bangga sebagai Islam, satu-satunya agama yang benar. Inna dina indallahi Islam. Begitu kamu murtad, neraka jahanam. Anak saya 3 laki-laki Pak. Saya bilang sama anak saya,
Demi Allah nak, 1 menit pun ayah tidak bisa masukkan kamu ke surga, 1 detik pun ayah tidak bisa mengeluarkan kamu dari neraka. Agar kamu masuk surga, qul ati'u Allah wa ati'ur Rasul, patuhi Allah dan Rasul. Ayah tidak pernah bangga dengan kamu yang S2 dari Jerman. Ayah tidak bangga melihat kamu fasih 3 bahasa asing. Yang membuat ayah bangga terhadap kamu nak hanya 2. Di hari kematian ayah nak, kamu imam jenazah. Di hari kematian kamu nak, kamu husnul khotimah. Itulah kebanggaan ayah sama kalian nak. Di hari kematian ayah, kamu imam jenazah ayah nak. Jangan panggil ustadz mensolatkan ayah. Di hari kematian kamu, kamu husnul khotimah. Itulah anak kebanggaan dalam pandangan ayah dan Islam. Bukan berapa banyak rumah yang kamu punya, bukan berapa banyak mobil mewah yang di garasi kamu, bukan berapa miliar deposito yang kamu simpan, tapi di hari kematian kamu nak, husnul khotimah. Sepakat bunda? Tanamkan kepada anak-anak, mama, umi, demi Allah nak, tidak bangga kamu kaya raya ketika kamu tidak mengenal Allah. Mama tidak bangga kamu S1 ITB S2 Jerman kalau kamu tidak bisa sholat jenazah. Mama tidak pernah bangga rumah kamu mewah di Bandung kalau kamu tidak bisa baca Al-Quran. Demi Allah nak, tanamkan itu bunda, mumpung kita masih hidup. Bisikan kalimat itu ke kuping mereka. Usia ibu sudah lanjut nak, sementara sholat kamu masih banyak tinggal. Apakah setelah kematian ibu kamu masih masuk masjid nak? Apakah setelah kematian ayahmu kamu masih mengenal Quran nak? Lihat Cianjur Sukabumi, sudah dibangun pusat Katolik terbesar di Asia. 4.500 hektar sudah mereka kuasai. Saya harapkan harusnya hadir hari ini Kang Emil dengan Kang Aher. Saya nggak tahu apakah hadir di sini, karena penanggung jawab besok di Padang Mahsyar terhadap orang Sunda selama periode mereka. Satu saja orang Jawa Barat murtad, demi Allah gubernur bertanggung jawab. Satu saja orang Bandung murtad, demi Allah wali kota bertanggung jawab di Padang Mahsyar yaumil akhir. Panitia ada mengundang gubernur dengan wali kota? Itu sayangnya, kenapa nggak diundang? Saya pak, kalau turun ke Sumatera, saya perintahkan wali kota, kejaksaan, dari kepolisian, mereka hadir. Suatu saat saya ceramah depan pejabat tinggi di Sumatera pak. Apa saya bilang pak, demi Allah pak Bupati, pak Wali Kota, saya bilang, satu saja lapar, satu saja murtad di kabupaten dan kota yang bapak pimpin, demi Allah bapak bertanggung jawab di Padang Mahsyar. Wallahi. Apa yang terjadi pak? Begitu turun saya mimbar, bangkit bupatinya, saya dipeluk menangis. Terima kasih Pak Munzir, cuma bapak yang berani menegur saya seperti ini. Saya berharap sebenarnya Kang Aher hadir dengan Kang Emil, karena hari ini Jawa Barat dan Bandung sedang dikepung orang-orang kafir, kuasai Sunda, karena Jawa Barat hinterland kota Jakarta. Ribuan orang Sunda sekarang murtad setiap tahun dengan dana puluhan triliun per tahun, memurtadkan orang Sunda di Jawa Barat ini.
Lah, sia. Anjay. Nah, ya mereka mana? Yuk, anjing di burag hanap. Alah, iya ODGJ. Walah, sia. Si barengsek. Jadi manusia percobaan. Oh. Lain itu yang gerak nepi yang ageng setoran. Jadi nyaranak teh maksakeun. Garelo ieu mah. Tuh itu mah nu jago. Hah, 10. Tuh tinggal pura-pura. Ini pakai pongheng. Mau salah apa sih kakek pongheng? Alah, anjir. Sembringah euy. Macet guys. Macet euy. Wah. Itu tuh aya Sembringah. Pak Udin datang padaku nyangkero nyolotok euy jarua euy ngalaman euy. Aduh nyolotok guys. Anjing setor jalan ini rusuk. Ya toto. Yo. Aki-aki unggul. Ustad agar. Ayo abah gebot yuk. Iya abah gebot racing tidur. Gelo euy umur 50 tahun masih keneh wah. Mantap lur, mantap. Ustad Agar nu dipayun eta abah gebot nu dipengker menempel. Itu Asep Rijal mau kalanggus ka mana deui wah ngamprung. Ayo nuhun guys, cukup sakitu wae yo si Aladin ieu mah. Anjir. Beng. Oh, sing lancar, Beng. Wah, si dulur euy. Potah kieu, Lur. Ameng ho. Si Sarpep. Angin palsu. Arek moal. Jir gehel ieu mah dolsek euy. Kelo dolsek sabriji yeuh maneh wortol. Wortolna mah mung 7. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 anjir dolsek. Yuk masuk maju Jik init sing salamet. Gehel euy. Si dolsek. Full. Jumpa lagi teman-teman sekalian, follower yang baik, Dr. Henry Suhendra dari Jakarta. Tips hari ini singkat-singkat saja, tapi penting. Kita bilang ya, ada yang istilah tuh deep squat atau resting squat. Barang apa lagi tuh? Itu sebenarnya jongkok yang biasa sekali kita lakukan. Nenek moyang kita, orang timur, selalu jongkok. Nih jongkok nih. Terus ngapain ini? Makan, gitu, bicara-bicara, bincang-bincang. Kemudian datanglah kebudayaan barat, di mana kita duduk di kursi. Ingat, kalau duduk di kursi, panggul Anda, lutut Anda, ankle Anda, 90 derajat nanti. Ya kan? Kebiasaan itu akan menyebabkan range of motion Anda turun. Kaku nanti sendinya. Makanya, makin tua kita harus makin latih nih posisi ini. Ya, tipsnya adalah mulai lagi, bahwa kita ambil besar lebarnya selebar pundak. Kemudian ini boleh buka dikit, ngadap keluar, kita turun. Pada saat duduk ini jangan terlalu bungkuk punggungnya, tapi agak tegak. Karena kalau tidak nanti pinggangnya sakit. Begini agak tegak. Berapa lama kita lakukan ini? Sebenarnya targetnya adalah 10 sampai 15 menit per hari. Tapi jangan sekaligus, akan menyebabkan kesemutan dan sebagainya ya. Dicicil. Jadi sebisanya. Kalau saya sih saya lakukan ya berapa? 30 detik, 60 detik, 1-2 menit begitu. Nanti diulang-ulang total 10 sampai 15 menit.
Bagi teman-teman atau pasien yang merasakan laporan ke saya sudah tidak bisa dok, bagaimana caranya? Nah itu Anda harus berobat dulu. Ada kiat-kiatnya. Ini adalah pencegahan. Supaya apa? Supaya range of motion, gerakan sendi pergelangan kaki, lutut, dan panggul kita bagus. Tentu ini pada orang yang masih normal. Ya, karena ini bersifat pencegahan. Ingat, makin tua kita, sendi kita makin kaku, makin tidak bisa. Dan jangan lupa, ini penting sekali. Kalau kita ke toilet, ini yang paling baik ya, bukan duduk. Karena pada saat kita posisi jongkok begini, itu saluran pencernaan bawah kita lurus. Sehingga kotoran itu lebih gampang keluar. Jadi bukan kepunyaan orang barat itu yang duduk di toilet, bukan. Jadi kalau lain kali kemana ke tempat umum ada WC jongkok, pakai itu. Demikian ya, semoga ada manfaatnya. Dr. Henry Suhendra dari Jakarta. Oke, pekerjaan sekarang apa? Pengusaha, penginjil juga. Kalau ada yang mengatakan bahwa Anda ini anak haram, anak di luar nikah, itu betul atau? Iya, siap. Apakah Anda mau meralat ucapan Anda ini? Tidak. Tidak. Saya justru bangga dengan titel itu. Setelah Anda ceritakan semua ini, dan tadi saya juga jelaskan kepada penonton masa lalu Anda termasuk pelecehan seksual yang pernah Anda alami di terminal ya oleh orang-orang dewasa karena waktu itu usia Anda berapa? Kurang lebih 14 ke 15 tahun. Masih remaja ya. Sebelum kita sampai pada cerita bagaimana Anda jadi pengusaha garmen, jadi penginjil, saya ingin kembali ke masa lalu karena Anda lahir di luar pernikahan. Jadi orang tua Anda tidak menikah ini ya? Lahir Anda. Orang menyebut anak haram. Tadi ada yang bilang anak sampah. Pokoknya hal-hal yang buruk sudah Anda terima jadi beban waktu masih kecil ya. Persisnya bagaimana sih kehidupan masa kecil Anda ini? Ya, karena ditinggalkan oleh orang tua. Sebetulnya sesuatu yang nggak diharapkan lahir begitu loh Pak. Oh jadi Anda ditinggal oleh orang tua? Makanya dalam waktu 8 bulan, ibu saya ditinggal oleh papa saya. Dan kemudian waktu saya lahir, gantian mama saya yang pergi meninggalkan saya. Lalu Anda tinggal sama siapa? Sama nenek saya. Nenek ibu dari mama saya. Kehidupan nenek seperti apa? Seorang janda tua dan miskin. Dia hanya mengandalkan sebagai pekerja upahan di ladang orang zaman dulu. Tapi karena memang kedua orang tua saya menolak saya, sehingga dalam kondisi itu dia tetap pertahankan saya dan dia sayangi saya. Dia sangat mengasihi saya. Siapa? Namanya Nenek Biring. Masih hidup kah? Masih. 88 tahun. Apa yang Anda bayangkan kok sampai Anda berkaca-kaca mengingat nenek ini? Hanya dia yang satu-satunya saya miliki dulu Pak. Orang tua kemana? Mereka tidak menginginkan saya. Oleh karena itu, mereka juga benci sekali dengan saya. Ibu saya pergi itu ada alasan. Hanya karena jijik lihat saya. Mungkin karena dendam pada ayah Anda. Ayah, that's right, yes. Jadi itu yang membuat mama saya pergi. Lalu bagaimana nenek memberi makan Anda? Susu Anda kan bayi yang perlu susu dan usia lain-lain. 8 bulan, diasuh sama nenek saya seorang janda tua miskin. Saya dikasih air tajin sebagai pengganti susu saya. Dan itulah yang membesarkan saya. Ada cerita bahwa masa kecil Anda selain menderita secara batin, psikis, Anda juga sering disiksa secara fisik. Siapa yang menyiksa Anda ini ya? Perlakuan kasar saya alami setiap hari. Kalimat, perkataan, intimidasi, itu yang saya adopsi setiap hari dari orang-orang sekitar. Baik dari keluarga dekat juga? Ya. Dan satu hari ketika usia Anda 14 sampai 15 tahun, Anda dilecehkan secara seksual oleh orang-orang dewasa di terminal. Apa yang terjadi?
Jadi waktu itu sebetulnya saya tinggal sama nenek saya sampai saya selesai sekolah SD. Dan SD usia 13 tahun saya sudah bantu nenek saya sebagai pekerja upahan di ladang orang, Pak. Jadi saya sudah kerja keras usia 13 tahun. Nah, tapi tetap tekanan itu membuat saya nggak tahan tinggal di lingkungan dan di rumah nenek saya. Saya putuskan keluar dari rumah nenek saya dan hidup besar di jalanan pada waktu itu. Saya tinggal tumbuh besar di terminal Sambu waktu itu di Sumatera Utara. Nah tentu kehidupan itulah yang mendidik saya bahwa kalau zaman dulu itu bahwa orang pedofil itu sudah ada, ya saya alami. Saya mengalami karena iming-iming hidup enak dan sebagainya. Nah, sampai suatu hari saya juga ditekan, dianiaya, diintimidasi karena dianggap saya ini kulit putih, mata sipit begitu. Tapi menariknya saya berontak gitu Pak satu hari. Karena saya kecewa, kesel sama hidup saya. Berupaya untuk bunuh diri tapi nggak juga mati. Tapi hidup juga menderita. Akhirnya saya balas Pak. Orang yang menganiaya saya aniaya balik. Tanpa saya sadari, saya jadi suka berantem. Nah kemudian tanpa juga saya sadari, nama saya jadi naik, terkenal. Sebagai? Karena orang-orang merasa bahwa saya setiap kali fight itu kalau nggak dipisah, bisa mati tuh lawan saya gitu. Akhirnya orang segan kemudian kepada saya, takut sama saya. Padahal itu melampiaskan kemarahan. Iya, saya sebetulnya karena nggak ada beban, kalau nggak mati ya udah, kalaupun mati ya nggak apa-apa begitu loh. Tapi ternyata nggak mati-mati. Dan itu membuat kehidupan saya nyaman buat saya waktu itu Pak. Jadi jagoan. Ya, dan saya bisa makan gak usah bayar. Karena orang segan sama saya. Dan tidak jarang juga orang ngasih uang sama saya. Ternyata saya pikir boleh juga nih gitu. Maka makin menjadilah hal itu. Seperti jadi itu. Preman. Karena dalam Al-Quran, musibah, bencana, gempa dan sejenisnya tidak akan terjadi kecuali diundang. Bahasa agamanya, bahasa Qur'annya, musibah itu datang karena diundang oleh manusia. Apa penyebab datangnya musibah? Saya tidak bahas melalui ilmu teknologi, tapi saya mencoba memperjelaskannya dari Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan umat Islam. Ini tidak ada hubungan dengan geologi. Ini hanya pedoman buat orang beriman. Kalau Bapak percaya berarti Bapak termasuk orang beriman. Kalau Bapak bilang tidak ada hubungannya berarti Bapak pura-pura beriman. Apa landasannya? Silahkan buka Al-Quran, surah Al-Imran ayat 112. Setidaknya dalam Al-Quran itu didapati informasi ada 4 penyebab datangnya musibah yang menyebabkan sebab datang bencana alam ini. Undangan itu datang gara-gara apa? 1 kata Al-Quran. Yakfuruna bi ayatillah. Mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah. Mereka dustakan ayat-ayat Allah. Menurut orang Islam ada 2 ayat Allah. Ayat tertulis dan ayat tercipta. Ayat tertulis Al-Quranul Karim. Ayat tercipta lingkungan alam. Bagaimana sikap manusia khususnya bangsa Indonesia terhadap ayat-ayat Allah? Coba ngaku beriman. Ngaku ketuhanan yang Maha Esa. Bahkan ditulis, dideklarasikan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, konstitusi kita mengakui dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Atas berkat rahmat Allah kita merdeka. Tapi apa kelakuan bangsa Indonesia? Azan, pembacaan ayat suci di Quran dianggap mengganggu. Coba Al-Quran, katanya kita umat beragama, katanya kita percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Kok bisa-bisanya pengajian mengganggumu? Kok bisa-bisanya suara azan membuat kau risih? Gimana Allah tidak marah? Hasilnya bilang, kan ditahu itu jadwal. Namanya juga, jangan terlalu keras. Ya namanya panggilan pasti dikeras. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Namanya panggilan pasti dikeraskan. Kalau dikecilkan, bukan namanya panggilan Pak, si bicie.
Dasat, dipanggil. Dasat. Nah, itu baku bici namanya itu. Apabila kufur terhadap ayat-ayat Allah, maka itu salah satu penyebab datangnya undangan musibah. Nah, berikutnya itu ayat Quran. Kalau ayat yang tercipta, mari kita lihat perlakuan kita terhadap sumber daya alam kita. Dihabisi tanpa ada perbaikan. Saya kalau perjalanan Pak, dari Balikpapan ke Bontang, dari Balikpapan ke Sangatta, Kalimantan Timur, dari pinggir jalan kita lihat hijau. Tetapi kita naik di atas pesawat, habis gundul hutan kita. Dan anehnya siapa yang menikmati? Bukan masyarakat Indonesia. Siapa yang menikmati? Orang dari luar negeri. Di mana Allah tidak marah? Kita punya sumber daya alam melimpah. Tapi siapa yang menikmati? Orang-orang kaya yang tertentu saja di Indonesia. Dan berlebihan caranya menikmatinya. Nah, kalau ini ya tunggu Mi. Tajam nih. Calon aku puang nih. Yang kedua, penyebab menurut surah Al-Imran, wa yaqtuluna anbiya'i bighairi haq. Mereka membunuh nabi secara tidak hak. Nah, bila mahasiswaku di Unhas, bagaimana caranya membunuh nabi Ustaz? Nah, tidak ada nabi. Secara fisik kita tidak akan membunuh nabi lagi sekarang. Tapi apa cara kita membunuh nabi? Sunnah-sunnahnya kita bunuh. Sunnah-sunnahnya kita injak. Mana sunnah-sunnah nabi? Ayo kita lihat saja. Pengantin. Jelas-jelas Nabi menjelaskan, kau makan dan minum duduk, karena makan dan minum berdiri adalah cara seperti setan. Tapi apa yang terjadi di tengah-tengah kita? Gedungnya Islamic Center, pengantinnya bapaknya haji dua-duanya, turut mengundang alim ulama. Tapi apa yang terjadi ketika pesta pengantin? Standing party. Dan kita bangga dengan itu. Pantas sunnah-sunnah Nabi kita injak-injak. Masih berkaitan dengan pengantin. Ini riolo ugie, mangkasae, masiri kiko anak tak sibao rani. Malu kita kalau anak kita belum menikah sama laki-laki. Tapi apa lihat Pak? Tinggi sekolahnya bapaknya. Profesor doktor bapaknya. Tokoh masyarakat bapaknya. Kita lihat undangan pengantinnya. Belum ijab kabul anaknya sudah baku peluk fotonya di undangannya. Jangan lihat Pak. Yang mengundang tinggi sekolahnya. Tokoh masyarakat. Disegani. Terpopuler di satu kampung. Tapi lihat undangan pengantinnya anaknya. Belum ijab kabul sudah baku peluk. Dikasih bodoh-bodoh sama fotografer. Ya, maju-maju kok sedikit. Kita injak-injak sunnah Nabi. Nabi menginformasikan dalam hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari, haram merubah nasab, haram mengerubah silsilah orang tua kita. Dek nawad dingi robah sana anak natawe. Tapi apa yang terjadi? Kita sok barat-barat. Sudah menikah, istri tak langsung siapa namanya di belakangnya, istri tak suaminya. Siapa ngajar gitu? Nabi sudah jelas tidak boleh kau robah namanya bapaknya istrimu di belakang. Contoh konkret, nama istri Naurah Siddiqiyah, Nasrun, nama bapaknya. Begitu setelah menikah suaminya Das'at Latif, berubah namanya Naurah Siddiqiyah Das'at Latif. Padahal tidak boleh, kenapa? Naurah Siddiqiyah bukan anak saya, tapi istri saya. Coba, matan retu sikolana, tinggi jabatannya, tapi begitu sudah menikah, namanya istrinya naganti. Apa pernah kita dengar Rasulullah mengganti nama istrinya Khadijah Muhammad? Tidak. Khadijah tetap disebut Khadijah binti Khuwailid, Aisyah binti Abu Bakar Siddiq. Sunnah-sunnah Nabi kita injak-injak. Kalau ada yang tidak melaksanakan sunnah, atau ada orang yang melaksanakan sunnah, kita anggap kampungan. Kita lihat saudara kita yang agak naik-naik celananya sedikit, dibilang apa? Banjir di kapang. Ada saudara kita memelihara jenggotnya karena cintanya kepada sunnah. Apa dia bilang? Dedek lewat-lewat naso alim. Apabila sunnah-sunnah Nabi kita injak-injak, tunggu azab Allah akan datang. Wa yaqtuluna anbiya'i bighairi haq. Yang ketiga, yang akan menyebabkan turunnya bencana alam. Wa kanu yaqtadun
Mereka telah melampaui batas. Tak lewat-lewat nih Pak. Lihat lagi Pak. Agama Islam mengajarkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan siapa yang punya tugas? Ulama, para mubalik. Tapi bagaimana kelakuan kita terhadap ulama? Bagaimana kelakuan kita kepada mereka yang melaksanakan amar ma'ruf? Mereka yang tulis la ilaha illallah dianggap teroris. Mereka yang menulis la ilaha illallah dianggap anti NKRI. Masa kalimat tiada Tuhan selain Allah kita takut? Dan siapa yang lakukan itu? Orang Islam sendiri. Anda yang lakukan kriminalisasi itu bukan non-muslim, orang non-Islam, kita masih bisa tolerir. Kenapa? Tidak mengerti. Islam sendiri, solatnya selalu mengucapkan la ilaha illallah, tapi takut dengan kalimat Allah, takut kalimat tauhid. Gimana caranya? Disebut lewat-lewat. Mana ada kasihan itu ulama pegang senjata? Mana ada itu ulama mengajarkan rongrong NKRI? Yang justru kita teror adalah yang mengajarkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi para koruptor, coba kita lihat kelakuan negara terhadap koruptor. Saudi Arabia, koruptornya pancung, potong tangannya, potong kepalanya. Di Indonesia apa yang terjadi? Koruptor, potong masa tahanan. Ini kan keterlaluan namanya. Tan lewat-lewat mako. Marah Allah. Dan yang keempat, penyebab turunnya musibah di muka bumi ini, kata Allah menurut Al-Imran ayat 112. Dzalika bima adzau. Mereka berbuat zalim secara terang-terangan. Mereka berbuat dosa secara terang-terangan. Sekarang dosa sudah tidak dianggap lagi sesuatu malu. Beberapa kali saya masuk warung kopi. Karena ajak teman saya ngajak. Oke lah, nanti dibilang Ki sombong kalau diajak tidak datang. Saya datang, miris hati saya. Kok ada Bugis Makassar? Budaya kita siri. Budaya kita Matandre siri. Kok ada perempuan tidak malu-malunya merokok di depan umum. Yang membuat saya miris merokok di depan umum karena dia pakai jilbab. Dan itu kita anggap biasa. Ini kan sudah terlewat-lewat. Kita orang Bugis Makassar, makundraye, ipaka lebih. Makundraye, matandre onronna. Tapi kok bisa-bisanya pakai jilbab dengan rapi di depan laki-laki, orang banyak meliriknya, dia santai dan merasa tidak malu merokok di depan umum pakai jilbab. Ini yang disebut zalika bima adzau. Mereka berbuat zalim secara terang-terangan. Belum lagi pembuat dosa. Dosa zina secara terang-terangan. Mereka secara terang-terangan membuat komunitas. Tidak malu deklarasikan dirinya. Riolo makadete oma siri koma pigau salah. Sekarang apa dia bilang? Biasa nih. Dulu kalau ada perempuan hamil diusir dari kampungnya. Masuk kok upaka siri kasih di kampung. Bapak rela dia buang anak gadisnya. Untuk apa? Karena dianggap membuat aib buat keluarga. Sekarang apa? Nyata-nyata hamil 7 bulan. Pesta besar-besaran. Kejadian-kejadian seperti ini. Itu yang membuat azab Allah cepat datang. Lalu orang bilang begini. Kalau negara barat bagaimana Ustaz? Lewat-lewat itu. Jepang lah misalnya. Oh jangan salah Pak. Jepang itu saya sudah berapa kali ke sana. Akhlaknya tinggi Pak. Tidak ada tukang tipu. Pejabatnya baru dituduh korupsi, mundur dan bunuh diri. Kita sudah tertuduh, bahkan terponis, bahkan terpidana, sudah terbukti, sudah dipenjara, tidak malu jadi caleg. Sungguh malang apa yang menimpa saudari kita ini yang bernama Syapir. Dia merupakan perempuan asal Amerika Serikat yang kini hidup di jalanan dan tak punya tempat tinggal. Dia terusir dari rumahnya begitu suaminya tahu dirinya masuk Islam. Suaminya bahkan mengancam jika Syapir tak segera keluar dari Islam, maka suaminya akan membakar Al-Quran miliknya. Dan Syapir tidak akan bisa lagi bertemu dengan anaknya. My ex-partner, he was such an evil man. Yeah. I had to get away from him. Yeah. Because he didn't like me converting to Muslim. Yeah.
And he said, well, if you're converting to Islam, I'm going to burn your Quran. Oh, no. He burnt my Quran. Tak hanya itu, Syapir bahkan tidak diberi kesempatan bertemu anaknya sebelum dia mendapatkan rumah baru secepatnya. Take my child away unless I get a place. They said if I don't get a place, my child will be put into adoption, which means I will never see my child again. But I keep praying to Allah. I said, no, I know that my child may go into adoption, but give me strength, because I need this strength to get my home. And that's what I'm trying to do, is trying to get home. And it's strong, but it's a test. I've got to do it. I've got to do it. I've got to do it. I can't back down no more. Setelah dia diusir dari rumahnya, dia merasa bahwa dirinya sedang dihukum oleh Allah karena suaminya telah membakar Al-Quran miliknya. Lalu kemudian saudara kita ini memberi penjelasan kepadanya bahwa ini semua adalah ujian untuknya yang telah menjadi seorang muslim. Setelah diberi penjelasan, Syapir percaya bahwa Allah selalu ada, bahwa ini semua adalah skenario Allah, dan dia belajar dari ujian ini bahwa Allah akan selalu ada untuknya. And I was throwing up. I didn't know what to do. I believe that Allah is punishing me or something because of my ex burning my Quran. Listen to this. I just remembered this. Allah says in Surah Ankabut, in one of the chapters, He actually says, do you think you'll be left alone to say I believe and not be tested? And it just clicked to me that when did you become a Muslim? I became a Muslim, what now, 2.5, 3 months ago now? 2.5, 3 months ago. So that verse specifically is referring to who? Isn't that referring to you? Doesn't that link to you? Listen to the verse. Do you think you'll be left alone to say I believe and not be tested? I believe. Are you getting this? Yeah. So you just believed and now you're being tested. Yeah. To see? Yeah. You see a hypocrite. Yeah. A hypocrite is someone that says things and doesn't do it. Exactly. So now you did you testify? I testify, You testified. So that means you're a Muslim now. So your test begins now. Yeah. And let me just to get you a bit more happy. Every single revert that comes to Islam, they get tested. Same thing like you. A family is a big hardship. Yeah. So their family, sometimes we actually know stories where families kicked out their children because they reverted to Islam. Yeah. So your test begins now. Yeah. Because you believe right now and your test begins now. Yeah. And another thing is, the explanation to this chapter is that you'll be tested. I mean, your level of test is going to be based on how much faith you have. Yeah. So the more faith you have, the harder your test is going to be. Did you understand that? Yeah, I understand that. Someone that has low faith is not going to be tested as much. The ones that have someone who has more faith in Allah will be tested much more. Much more. Exactly. So looking at your situation right now, you're being tested a great deal. Yeah, exactly. So without even me judging you, I can tell your faith, and by speaking to you, that your faith is high. Yeah. I believe that Allah is always there, and I know He's there. That's what I'm saying. And I know I'm being tested. Yeah. He's making it like a game to me, and I'm learning this game, so I know that Allah is there. Yeah. He's keeping me standing. He's testing me. He's making me strong, but He's making me wiser. Wiser, exactly. And that's why I believe that Allah is here. And Allah, God bless Him all the way. You're going to get a house, right? Yeah. You're going to get a house? Yeah. I'm telling you now, this house that you're going to get is going to be banging. This house that you're going to get is going to be a very special house to you. It will be. Because the time you get this house, that's the time you have finished this test. Yeah, exactly. And I keep going. Allah is my strength, and I will not stop fighting to the day my time comes to paradise. Never. Never. Never, ever, ever. Semoga Syapir diberikan kekuatan dan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani cobaannya sebagai seorang Muslim. Amin ya Rabbal Alamin. So I've got to get my hijab done in the next few hours. Start wearing my hijab a bit more, and I'll be proud. Even though people don't like it, I don't care. I don't care. As long as Allah is happy with you, that's what you care about, right? Yeah, exactly. Who cares about the creation when you have the Creator, right? Yeah. I have the Creator in my heart, and I know where He is. If I need Him, I just call upon Him. I know He's there, my refuge. He's not going to let me go down without a fight.
I'm looking forward to paradise, but this life, I know it's a test, but I know I'll be further on in paradise. Not very far away. No. But remember one thing. The Prophet, Muhammad, peace be upon him, he said a very powerful statement. He said, this world is a prison for the believers and it is paradise for the non-believers. Do you understand what that means? Yeah, I understand what that means. So, let's look at a prison. What can you do in a prison? You can't do anything, right? No. You're restricted. You have restrictions. Yeah. So in the same way, when it comes to the Muslims, yeah, in this world we're restricted. Yeah, exactly. Because we follow the instructions of Allah only. Yeah. But and those who are out here, they're free to do whatever they want. Yeah, exactly. So this is paradise. They have no limits. They keep striving. But what you need to understand, like Allah explains, the hereafter is much better. It's eternal. Yeah. So which one's better to strive for? Something that's temporary, or something that's worth living for eternal. So basically, to all the Muslims that's gonna watch this video, what's your advice to them? Just keep remembering, it's a test from Allah. Allah is our strength, our wiseness, and our helpful. He will help us in this world, even though it's a test. You know you will succeed in paradise, and paradise will be greatly rewarded to all. Every single Muslim. May Allah bless you all. Ameen, ameen.